Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit di mana terdapat hambatan aliran darah di pembuluh darah koroner, baik berupa penyempitan maupun penyumbatan, sehingga otot jantung tidak bisa bekerja dengan baik ataupun bisa menyebabkan kematian mendadak. Kenapa ini menjadi concern pemerintah saat ini? Karena penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia maupun di dunia saat ini selain dari stroke. Jadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung koroner itu kalau saya ringkas menjadi 4. Pertama, hipertensi atau penyakit darah tinggi. Yang kedua, kencing manis atau diabetes. Yang ketiga, dislipidemi atau kolesterol yang tinggi. Yang keempat, pola hidup yang tidak sehat. Dalam hal ini mungkin pada laki-laki ya, merokok terutama. Apabila keempat hal ini bisa kita upayakan atau dicegah, itu bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner di kemudian hari. Yang kita bisa tangani adalah berupaya mengembalikan aliran darah tersebut atau yang kita sebut sebagai reperfusi. Itu bisa kita lakukan dengan 2 cara, bisa dengan farmako, dengan obat-obatan, atau dengan invasif, dengan alat. Dalam hal ini mungkin tindakan PCI atau percutaneous coronary percutan atau intervensi koroner percutan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Apabila di rumah sakit tersebut sudah ada fasilitas cath lab, maka pilihan utama adalah intervensi koroner percutan. Apabila belum ada fasilitas tersebut, bisa dilakukan dengan obat-obatan. Peran cath lab adalah untuk mengembalikan atau merestorasi atau mereperfusi aliran secara mekanik dengan berupa alat, berupa wire, balon, atau stent yang berusaha untuk merestorasi atau mereperfusi aliran yang sebelumnya menyempit atau menyumbat tersebut. Ini sangat bermanfaat pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung mendadak atau mungkin dalam istilah medis kita ada yang disebut STEMI. Jadi infak miokard akut dengan elevasi segmen ST yang ada di EKG, itu kita bisa lakukan reperfusi segera, itu yang kita sebut dengan primary PCI, dan bisa dilakukan dengan alat cath lab tersebut. Sehingga diharapkan dengan semakin cepat kita melakukan reperfusi tersebut, otot jantung yang terselamatkan menjadi lebih banyak. Karena prinsipnya dalam penata laksanaan penyakit jantung koroner, time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Semakin kita cepat melakukan pertolongan, semakin banyak otot jantung yang bisa terselamatkan. Dan hasil akhirnya angka kejadian gagal jantung di kemudian hari diharapkan semakin menurun, dan yang paling penting angka kematian akibat penyakit jantung koroner juga semakin menurun. Kami dari RSUD Brebes mengucapkan terima kasih kepada Kemenkes dan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas diberikannya cath lab ini di Rumah Sakit Brebes pada tahun 2026. Semoga alat ini bisa bermanfaat untuk membantu menolong pasien-pasien yang ada di Kabupaten Brebes khususnya yang mengalami penyakit jantung koroner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Supriyadi, Direktur RSUD Brebes, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungan nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Kami sangat bersyukur atas penyerahan alat cath lab kepada RSUD Brebes yang diberikan melalui proyek Indonesia Health System Strengthening Program SIHREN. Dengan adanya cath lab ini, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas, serta mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah. Ini tentu sangat berdampak pada keselamatan dan kualitas hidup pasien. Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat ini secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Terima kasih atas kepercayaan dan perhatian kepada masyarakat Brebes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.